Mungkin kalau dari sedikit saya ceritakan dari background-nya kegiatan ini, sebenarnya ini program ini sudah dimulai 2019, di mana lanjut aja slide-nya, di mana dengan pertemuan bilateral Bapak Menko dengan Pak Rektor dari Central South University dan CEO GEM dan Prof. Satrio pada saat itu juga hadir untuk membicarakan terkait dengan beberapa hal seperti vocational training, kemudian ada research and development, kerjasama research and development di hidrometeorologi, kemudian juga industrial development dalam bentuk intensif. Kemudian dari sini kemudian ditindaklanjuti dengan pembicaraan langsung Prof. Satrio, dipimpin Prof. Satrio dengan pihak Central South University di Changsha, Tiongkok, kemudian dengan pihak GEM pada Mei 2019 untuk membicarakan tindak lanjut dari pembicaraan Bapak Menko. Kemudian ditandatangani MOU, kemudian juga ditindaklanjuti dengan pekerjaan kerjasama antara Kemenko Marves, Central South University, dan pihak GEM. Kemudian juga PKS ini dikembangkan dengan Kemenko Maritim dengan pihak LPDP. Jadi memang untuk beasiswa ini khusus untuk mempelajari hidrometeorologi, di mana memang pemerintah saat ini sedang menggiatkan untuk mengadakan hilirisasi sumber daya energi, khususnya mineral, sehingga kita memerlukan ahli-ahli di bidang hidrometeorologi ini terkait dengan nanti pengembangan dari baterai untuk khususnya kendaraan listrik maupun untuk energy storage system. Sehingga kami Kemenko Maritim dan melalui pemerintah melalui Kemenko Maritim bekerjasama dengan para investor yang melaksanakan pembangunan untuk smelter dan lain-lain untuk mendidik putra-putra terbaik dari Indonesia khususnya di bidang hidrometeorologi. Lanjut aja, tahun pertama ini, tahun lalu 2019, itu kita mengadakan seleksi. Pada saat itu kita mengadakan seleksi bersama dengan pihak Central South University yang diikuti oleh 21 orang saat itu. Adapun asal dari universitas yang good dari Jawa dan ada dari ITB, dari UI, dari lain-lain termasuk Lambung Mangkurat, Hasanuddin, Mula Warman dan lain-lain. Batch pertama ini telah melaksanakan kuliahnya mulai Oktober 2019 pada saat itu. Pada saat itu belum pandemi ya, jadi saat itu mereka offline kuliah di Central South University Changsha. Kemudian sayang sekali pada Januari itu 2020 terjadi pandemi, sehingga kampus perkuliahan ditutup untuk offline. Teman-teman kembali ke Indonesia, kemudian dilanjutkan perkuliahan secara online. Melalui online selama kurang lebih sisanya 1,5 tahun mereka melaksanakan kuliah secara online. Kemudian setelah kuliah online ini, mereka telah menyelesaikan pendidikan perkuliahan pada Juni 2021 lalu. Kemudian untuk intensifnya tadinya juga memang direncanakan di Jingmen, di pabrik GEM di Jingmen di Tiongkok. Tapi pada saat 2021 bulan sekitar Agustus September juga masih pandemik, sehingga diatur sehingga mereka agar bisa tetap melaksanakan internship. Kemudian
teman-teman mahasiswa ini melaksanakan internship di Morowali, di QMB New Energy, New Material. Di sana mereka melaksanakan internship dibimbing oleh profesor dari Tiongkok, CSU, dan juga dari ahli-ahli dari GEM ini. Kemudian teman-teman yang batch pertama ini direncanakan akan lulus bulan Juli 2022 ini. Nah, terkait dengan hal ini, kami bersama dengan LPDP, dengan pihak Central South University, melanjutkan untuk tahap kedua, batch kedua, sehingga saat ini kita membuka kembali untuk pendaftaran dengan 2 tema. Pertama mengenai New Energy Material. Ini bidang studi yang mempelajari dan merancang material baru yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk advanced electric vehicle dan juga energy storage system. Perkiraan kuota yang kita ajukan sekitar 20 orang. Kemudian yang kedua, temanya adalah comprehensive utilization of resources. Bahasa gampangnya ada recycling. Jadi ini bidang studi ini nantinya akan mempelajari proses teknologi, proses daur ulang yang komprehensif dan ramah lingkungan. Karena kedepannya kita juga akan tentunya tidak akan menghabiskan sumber daya alam kita. Kalau bisa material-material yang telah dikembangkan atau telah digunakan bisa di-recycle, itu bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam yang ada. Kuotanya juga sama sekitar 20-25 orang. Jadi untuk batch kedua ini kami menargetkan ada sekitar 50 orang mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa co-funding ini untuk kuliah di Central South University. Adapun kalau pandemi ini sudah selesai, tentunya akan dilaksanakan perkuliahan di Changsha, Tiongkok ya. Changsha itu di Provinsi Hunan. Changsha ini merupakan daerah kota bersejarah lah ya. Di sini juga kelahiran dari Bapak Tiongkok, Pak Mao Zedong. Di sini akan dilaksanakan perkuliahan pada saat nantinya sudah bisa dilaksanakan kuliah secara offline. Dan kemudian untuk tahun ketiga tentunya akan sama juga dengan sesuai rencana akan dilaksanakan program internship setelah 2 tahun di pabrik GEM yang berada di Jingmen, Tiongkok. Jadi kami mengharapkan masyarakat umum, bahwa adik-adik mahasiswa yang sudah lulus S1 dengan beberapa bidang yang telah ada yang bisa dibaca, bisa mencoba mendaftarkan diri dalam program ini. Tentunya program ini adalah salah satu juga untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru, khususnya di bidang New Energy Material, sehingga nantinya kita bisa memproduksi sumber daya energi mineral kita, khususnya tadi ya kita sedang fokus untuk memproduksi salah satunya baterai untuk electric vehicle. Programnya itu dari bulan September 2022, tentunya kalau 3 tahun sampai 2 Juli 2025 itu rencana dari program ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman ya, adik-adik yang bisa mendaftarkan diri untuk menimba ilmu dan juga mungkin yang ingin bekerja nantinya sesuai dengan bidang ilmuannya, kompetensinya, ini juga sangat cocok sekali, bisa langsung turun ke lapangan, berkontribusi langsung ya untuk kemajuan dari bangsa dan negara kita. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ilo, sedikit tadi sekilas untuk program ini. Terima kasih atas waktu diberikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Firdaus Manti, Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, yang telah menyampaikan paparan pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita nanti akan masuk ke sesi tanya jawab, kita akan langsung masuk ke sesi pemateri yang kedua, yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP. Untuk itu, kepada Bapak Dwi Larso, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Ilo. Suara aman ya? Aman, Pak. Lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sehat semua. Yang saya hormati Profesor Satrio Sumantri dan Mas Bibil dari Kemenko Marves LPDP memang diberi tugas untuk mendukung program Kemenko Marves, tapi saya ingin apresiasi inisiatif dari kawan-kawan dari Kemenko Marves ya untuk inisiatif ini. Program ini memang diarahkan untuk mendukung industri nasional, hilirisasi, industrialisasi yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia, agar kita bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi dari hasil sumber daya alam kita. Dan saya pikir LPDP diberi amanah untuk menggunakan dana yang dikelola untuk mendukung sumber daya manusia agar setiap rupiah yang kita keluarkan memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Dan saya pikir ujung dari sumber daya manusia adalah bergeraknya sektor industri yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Jadi kami di LPDP juga sekarang tidak akan puas hanya mencetak putra-putri terbaik bangsa yang bergelar S2 maupun S3. Tapi kami ingin lebih dari itu, agar ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat, maupun skill yang didapat selama studi, itu betul-betul memberikan manfaat, kalau di sektor industri tentunya untuk memberikan nilai tambah. Jadi kami mendorong terus ke arah itu. Dan kebetulan rekan-rekan dari Kemenko Marves ini sudah memulainya di tahun 2019. Dan kemudian tahun 2020 LPDP mulai di tahun kedua dari program, LPD mulai mendukung dengan pendanaannya, dan sekarang sampailah pada angkatan kedua. Jadi angkatan 1 ini kita anggap walaupun belum selesai, akan segera selesai, kita anggap cukup bagus, dan mohon izin kawan-kawan dari Menko Marves bahwa model beasiswa seperti ini memang sebagian dari beasiswa LPDP akan kita arahkan untuk mendukung industri. Jadi mungkin tidak hanya industri material, litium, tapi banyak industri lain di Indonesia yang perlu kita dukung. Jadi pengembangan SDM itu nyambung dengan SDA kita, dan itu menjadi industri yang membanggakan, industri nasional yang harusnya Indonesia punya beberapa industri yang keren di masa depan agar bangsa ini terus bersatu dan maju. Nah, kami ingin sampaikan LPDP dana abadi yang kita kelola meningkat dari waktu ke waktu. 2 tahun lalu angkanya 54 triliun, tahun ini di bulan ini angkanya sudah mencapai 99,2 triliun, dan bulan depan paling lambat bulan Juli angka itu akan meningkat insya Allah menjadi sekitar 120 triliun. Tentunya dana itu adalah dana abadi yang harus kita jaga baik-baik agar bisa dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Yang kita manfaatkan adalah bagi hasilnya dari dana itu. Nah, dari 10 tahun operasional LPDP, LPDP sudah berhasil memberikan hampir 30.000 award untuk program master dan doktor, baik yang keluar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Kami memberikan beasiswa seluruh 34 provinsi di Indonesia terwakili, jadi ada wakil-wakil dari seluruh provinsi, dalam negeri 68%, yang luar negeri kira-kira 32%. Dari award ini sudah menghasilkan alumni lebih dari 15.000 yang sekarang berbakti bagi negeri, baik dari Sabang sampai Merauke ya, dari Merauke sampai Sabang.
berbakti membangun negeri. Ini lebih dari 15.000. Yang di kanan ini adalah kontribusi dari alumni kita, 61% itu bekerja di sektor publik, 33% sepertiganya bergerak di sektor private ya, baik industri swasta maupun industri yang basisnya sosial. Kemudian tahun lalu kami LPDP diberi mandat untuk mendukung program dari leading sektor pendidikan Kemdikbudristek tahun ini dengan Kementerian Agama, ditambah Kementerian Agama, dan juga dari riset ada BRIN. Maka hanya dalam waktu 1 tahun LPDP berhasil memberikan beasiswa kepada lebih daripada 65.000 program yang dikolaborasikan dengan Kemdikbudristek dalam bentuk berbagai macam program. Ada vokasi, ada program S1 bergelar, ada program S2, S3 bergelar untuk tendik dan juga untuk dosen, untuk guru. Kemudian juga ada program vokasi, program kampus merdeka, itu didanai dari dana LPDP tahun lalu memberikan lebih dari 65.000 hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi peran dari LPDP kelihatannya makin kritikal, makin penting untuk mendukung agenda-agenda nasional yang memang sangat penting untuk dijalankan, baik yang ada di Kemdikbudristek maupun Kementerian Agama dan BRIN, juga program yang dikelola oleh LPDP berupa S2 dan S3 yang terus kita dorong untuk mendukung perbaikan dari public sector maupun private sector berupa berkembangnya industri nasional, mendukung program hilirisasi yang sekarang sedang dijalankan. Saya pikir salah satu program itu adalah yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari Menko Marves, maka itu LPDP sangat berbahagia dan model ini kita akan duplikasi ke depan dan kami sudah punya juga kerjasama dengan Belanda untuk mendukung industri maritim, industri perikanan ya. Tahun lalu 10 beasiswa, tahun ini ditingkatkan menjadi 15 beasiswa yang didukung oleh Stunet Belanda dan LPDP, setengahnya kita dukung dari dana LPDP. Berikutnya Mbak. Beasiswa yang ada di LPDP, kami terus mendukung kawan-kawan yang ada di public sector dan juga kewirausahaan karena ini sangat dibutuhkan dan mereka begitu lulus kita sudah tahu akan kemana begitu, beasiswa targeted. Kemudian kami mendukung afirmasi, disabilitas, prasejahtera, dan juga daerah afirmasi. Nah, daerah afirmasi ini di tahun 2022 spesial kita luncurkan untuk mendukung kawan-kawan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga kita punya program khusus yang namanya Beasiswa Putra-Putri Papua dengan segala relaksasi yang kita berikan dan kemudian kita akan didik mereka setelah mereka diterima sebagai penerima beasiswa LPDP untuk siap studi segera dan kemudian kembali membangun Papua dan Papua Barat. Kita akan dorong terus untuk afirmasi, termasuk untuk mendukung industri, kalau bisa mendukung industri yang ada di daerah-daerah afirmasi tersebut. Kemudian untuk yang umum ini terbuka untuk umum, ini beasiswanya ada highly kompetitif ya. Ada beasiswa untuk perguruan tinggi utama dunia, 25 universitas perguruan tinggi terbaik di dunia, Anda bisa jangkau dengan beasiswa ini. Kemudian ada 100-150 universitas terbaik di dunia masuk di dalam kategori untuk beasiswa reguler. Ini juga untuk umum, very highly kompetitif. Kemudian ada beasiswa co-funding. Nah, beasiswa CSU ini dengan Marves, dengan GEM di Cina sana, ini termasuk beasiswa co-funding yang akan terus kita dorong untuk mendukung industri nasional. Co-funding pun ada yang sifatnya pribadi. Jadi ada kawan-kawan yang melamar ke LPDP hanya membutuhkan contohnya biaya tuition saja atau biaya living loan saja. Dan ini tentunya akan bisa mendukung lebih banyak putra-putri terbaik yang bisa kita biayai. Nah, itu ada beasiswa targeted, ini target dari si area, tapi bentuknya adalah co-funding ya, antara lembaga-lembaga yang terlibat. Beasiswa bidangnya metalurgi dan sains material yang kita fokuskan hari ini. Berikutnya. Ini syarat-syaratnya, jadi kerjasama kami tentunya diinisiasi oleh kawan-kawan Menko Marves, pembiayaannya dibagi 3 karena programnya 3 tahun. Ini program sangat keren karena ada sisi keilmuannya dan ada sisi prakteknya. Dan prakteknya tidak hanya di lab tapi juga di industri. Ya, 1 tahun yang dijalankan oleh disupport oleh GEM Company Limited ini
dan kemudian tahun pertamanya dibiayai oleh university-nya, tahun kedua dibiayai oleh LPDP. Ini adalah kombinasi yang menurut saya sangat ideal ya, di mana orang kuliah sekaligus tahu praktek di lapangan dan tahu industrinya karena magang selama 1 tahun di situ. Berikutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bibil bahwa kita punya 2 semacam konsentrasi, New Energy Material dan juga Comprehensive Utilization of Resources Class. Ini saya sudah, Mas Bibil dan Pak Satrio, kami bertemu dengan Angkatan 1 dan kami teryakinkan bahwa memang CSU ini top university di Cina untuk metalurgi dan untuk urusan material science ini. Jadi ini memang sekolah yang keren untuk bidang ini ya, dan tentunya hebatnya punya kerjasama yang cukup erat dengan GEM ya, industri yang ada di sana. Berikutnya, ini sasarannya bisa kita sampaikan untuk masyarakat umum dan juga PNS yang ingin mendukung industri yang terkait dengan material science, lithium, baterai dan sejenisnya. Untasnya ada di situ jelas. Kelasnya ada 2 tipe, kuotanya 50, setelah tahun lalu kira-kira 20 ya, ini peningkatan yang cukup. Semoga maka itu kita lakukan sosialisasi agar makin banyak putra-putri terbaik bangsa yang bisa memanfaatkan beasiswa ini dan kemudian membangun negeri dengan mengembangkan industri Indonesia. Syarat IPK biasa, syarat bahasa ini kalau memang waktunya terlalu mepet untuk pendaftaran, bagi yang punya silakan disubmit, bagi yang belum Anda masih punya waktu ya sampai nanti sebelum berangkat kuliah begitu, maka Anda harus punya skor baik TOEFL atau IELTS. Proses seleksinya simple, administrasi dan substansi yang isinya wawancara dan profiling dari dokumen Anda. Persyaratan khusus ini diutamakan ya, tapi tidak tertutup bagi yang lain. Kimia, teknik kimia dan segala macam ya, manufaktur, material, metalurgi, pertambangan, dan lain-lain. Berikutnya, Mbak Lina. Ada surat rekomendasi yang harus Anda submit, ini biasa, saya pikir. Kemudian Anda harus membuat pernyataan atau statement akan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri. Kemudian ada dokumen menandatangani perjanjian kontrak, saya pikir ini biasa, administrasi biasa. Berikutnya. Ini pendaftaran waktunya dari tanggal 20 memang cukup ketat, tapi memang kawan-kawan dari Menko Marves sudah melakukan sosialisasi juga sebelumnya, jadi ini untuk meningkatkan aja jangkauan dari sosialisasi ini. Seleksinya akan dijalankan dari tanggal 6 sampai 9, ini program yang sangat khusus ya, niche market. Harapan kami juga pendaftarnya tidak terlalu besar seperti LPDP pada umumnya. Kemudian seleksi administrasinya diumumkan tanggal 12. Kemudian ada seleksi substansi, ini intinya adalah berupa wawancara dan profiling kebangsaan, begitu dilaksanakan antara tanggal 13 sampai 17 Juni, waktu yang sangat singkat juga. Kemudian diumumkan 20 Juni dan Anda setelah lolos siap-siap berangkat untuk memulai perkuliahan bagi yang semua persyaratannya beres di bulan September 2022. Nah, tentunya ini juga nanti kita lihat ya, semoga border di Cina dengan adanya pandemi COVID yang di Indonesia sudah secara resmi atau tidak resmi dinyatakan selesai begitu, di Cina juga bisa terbuka sehingga program pendidikan ini betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, dengan Anda berangkat ke Cina, belajar bahasa Cina dan melihat industri, melihat lab di sana, belajar dari orang-orang yang hebat yang ada di CSU. Harapan kami sudah terbuka. Nah, intinya LPDP itu akan memberikan full support ya, Anda full sekolah memikirkan bagaimana menerapkan ilmu, skill, dan perilaku yang baik sebagai seorang engineer di bidang ini, dan kemudian segera menyelesaikan studinya dan kembali ya ke Indonesia membangun negeri, bekerja di Indonesia. Kita pendanaannya cukup bagus. Dibanding Angkatan 1, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang dulu dianggap kurang kita perbaiki, yang dulu tidak ada kita tambahkan. Jadi intinya adalah standar LPDP ingin memberikan full support tanpa harus memanjakan putra-putri terbaik bangsa yang harus tough, harus pantang menyerah, dan segala macam. Berikutnya. Ini sangat detail skema pendanaannya tahun 1, tahun 2, dan tahun 3, kombinasi antara CSU, LPDP, dan GEM industri. Berikutnya.
Ini Anda bisa scan, kemudian Anda bisa dapat informasi dan Anda bisa tanya juga di website kita juga ada, dan kawan-kawan di Marves juga bisa ikut membantu dan LPDP juga bisa ikut membantu untuk memberikan informasi. Saya pikir cukup ya, Mbak Lina.